Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Fifal Mansur dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah Pendidikan Akhlak. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas sehingga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat? Nah, secara bahasa ikhlas yang berarti murni, tidak bercampur dan bersih. Dan secara istilah, ikhlas adalah proses kita melakukan sesuatu tapi proses tersebut hanya diniatkan untuk lillahi ta'ala tanpa menginginkan balasan apapun. Nah, kemudian ada pun cara-caranya ketika kita ingin belajar dan proses belajar tersebut selalu bermanfaat dunia dan akhirat. Yang pertama adalah selalu kita berdoa sebelum dan setelah belajar kita. Semoga kita dengan berdoa kita dapat dipermudah dan diperlancar dan diberkahi dalam proses belajar dan menuntut ilmunya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dipermudah dalam proses belajarnya tersebut. Karena tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menjadi apapun. Kita tidak bisa menjadi apa yang kita inginkan. Karena dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala lah kita bisa mencapai titik kesuksesan tersebut. Nah, yang ketiga adalah akui kekurangan diri kita sendiri. Nah, dalam proses belajar, kita tidak boleh selalu bersikap sombong, seakan-akan diri kita bisa mampu terhadap hal tersebut. Kita selalu rendah diri supaya kita diberkahi dan selalu kita dipermudah, dipelancar, dan semoga kita ilmu apa yang telah kita dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu bersikap sabar. Karena dengan bersabar itulah langkah pertama kita dalam mencapai kesuksesan tersebut, dalam mencapai keikhlasan tersebut. Karena dengan bersabar kita bisa mencapai statement-statement kita yang kita inginkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tanpa kita memikirkan orang lain, percaya diri. Nah, dalam proses belajar, ketika ingin kita mencapai target tersebut, kita tidak boleh goyah atas godaan-godaan dari teman-teman kita. Dan kita harus selalu bersikap optimis dan teguh kepada pendirian kita. Kita tidak boleh goyah dan tidak boleh tergoda akan ocehan-ocehan teman-teman kita. Kita selalu optimis pada impian dan cita-cita kita supaya kita tercapai kepada impian tersebut, gitu teman-teman. Baiklah, menuju pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang ikhlas dapat membimbing, mengasuh, dan mengajarkan siswanya belajar dengan benar sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat hingga pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, jadi seorang guru bukan hanya seorang pelajar atau pendidik di dalam kelas, tapi seorang guru adalah seorang role model atau suri tauladan bagi sang murid-muridnya. Karena sang gurulah yang bisa menentukan atau yang bisa mengubah perilaku sang siswa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Nah, sang guru juga bisa mencontohkan apa-apa yang dilakukan sang guru yang kebaikan. Kita bisa mencontohkan yang kebaikan, semoga kita bisa menerapkan kepada sang guru tersebut. Nah, sang guru bukan hanya seorang pengajar ya, tapi sang guru juga sebagai pengukur atau pengubah sang siswa menjadi lebih baik atau lebih buruk gitu teman-teman. Nah, bagaimana jika mengajar kita bisa menjadi amal jariah kita hingga hari akhir kiamat? Nah, yang pertama adalah lakukanlah dengan niat pertama kita, dengan kita niat mengajar kepada murid-murid kita, semoga kita dipermudah dan diperlancar, kita dapat mudah mengajarkannya, dan sang murid dapat menerima sang pelajaran dari kita agar kita dapat mudah menjadi suatu yang kompleks. Yang selanjutnya adalah bagaimana apabila seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar. Buatkanlah contoh seorang pelajar yang tidak
atau kurang ikhlas dalam belajarnya. Kemudian jelaskan apa saja dampak negatifnya. Nah, kita sebagai pengajar hendaknya kita selalu diniatkan dalam proses pembelajarannya untuk lillahi ta'ala, agar kita dipermudah dalam proses pengajarannya dan sang murid dapat mudah menerima apa yang kita ajarkannya. Gitu teman-teman. Dan apabila sang murid tersebut enggan belajar atau tidak ikhlas dalam proses pembelajarannya, ada pun dampak-dampak negatifnya yang akan diterima dari sang murid tersebut. Nah, ini teman-teman. Nah, contoh seorang pelajar yang tidak ikhlas dalam proses pembelajarannya adalah ketika ia mengerjakan tugasnya, ia tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya, menganggap tugas tersebut tidak ada gunanya dan tidak ada efek samping yang positif kepada dirinya. Nah, kemudian adalah tidak mengamalkan ilmu yang telah diberikan dari sang gurunya. Nah, menganggap ilmu tersebut tidak ada gunanya. Nah, menganggap ilmu tersebut tidak menjadi sebagian dari hidupnya karena sang murid tidak ikhlas atau tidak mau menerima apa yang kita ajarkan. Nah, kemudian dampak-dampak negatif yang akan diberikan atau yang akan timbul ketika sang murid tidak mau belajar adalah kecewa. Nah, terhadap dampak-dampak yang akan diterima dari sang murid jika sang murid selalu bersikap enggan belajar adalah yang pertama adalah kecewa jika berharap menerima suatu berasal pelajaran tersebut. Resiko yang pertama adalah absolut, akan kamu rasakan muncullah perasaan kecewa. Nah, sebaiknya hal tersebut tidak muncul pada diri sang siswa tersebut karena hal tersebut akan kecewa, menimbulkan dampak negatif, atau murid tersebut akan menjadi lebih mudah emosi kepada teman-temannya karena mereka merasa terkecewa kepada pelajaran tersebut. Apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, gitu teman-teman, dan menyimpan aura-aura negatif seperti kemarahan, emosional akan muncul ketika sang murid tersebut tidak mau belajar dan tidak enggan menerima apa yang kita ajarkan karena mereka menganggap hal tersebut tidak pantas dan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, baik, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apabila seorang guru tidak ikhlas dalam mengajar? Buatkanlah contohnya, kemudian jelaskan apa aja efek sampingnya. Nah, dalam proses mengajar, jika sang pengajar tidak ikhlas, tentu saja sang ilmu tersebut tidak menjadi keberkahan dan tidak menjadi kebaikan pada sang murid. Karena jika sang guru tidak ikhlas dalam mengajarnya, ilmu tersebut tidak ada gunanya dan hanya sia-sia saja karena kita tidak mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari sang guru. Nah, kemudian dampak-dampaknya adalah sang murid tersebut tidak efektif dalam menerima hal tersebut karena emosional atau keikhlasan dari sang guru adalah menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Sebagaimana guru tidak hanya menjadi seorang pengajar saja dalam kelas, tapi menjadi suatu pengubah sang sifat siswa, entah siswa itu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Nah, jika pengajaran tersebut tidak ikhlas atau tidak diniatkan menjadi kebaikan, nah hal tersebut bisa menjadi dampak-dampak negatif atau merubah sang sifat murid menjadi lebih buruk, gitu teman-teman. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah buatkanlah kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama ikhlas. Nah, hal tersebut menjadi faktor yang paling utama, faktor yang paling kita harus miliki sebagai pengajar dan sebagai murid, yaitu ikhlas dalam mengajar dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, dalam proses mengajar dan menuntut ilmu ada suatu kisah di mana hal tersebut sama-sama ikhlas. Nah, ada seorang siswa yang memang minggu depan akan menghadapi ujian bahasa Arab. Namun dia tidak bisa menjawab ujian bahasa Arab tersebut karena ia tidak bisa mempelajarinya. Karena ia tidak ada basic dan tidak pernah ikut les atau pelajaran bahasa Arab tersebut. Nah, sang murid mempunyai ide untuk mendatangkan ke guru bahasa Arab tersebut dan ingin belajar bersama sang guru tersebut supaya ia dapat dipermudah dalam proses menjawab ujian.
Nah, sang guru pun bertanya, apakah kamu sudah bisa bahasa Arab? Sang murid menjawab, tidak bisa guru. Baiklah, sini biar aku ajarkan, cakap guru tersebut. Nah, sang guru berharap keikhlasannya dalam mengajarkannya supaya menjadi amal jariah atau amal ibadah. Dan sang murid berikhlas dalam proses belajarnya supaya ia dapat dipermudah dalam proses menjawab soal ujiannya. Nah, gitu teman-teman. Jadi keikhlasan adalah faktor utama dalam pelajar dan sang pengajar tersebut dalam proses pembelajarannya. Baiklah, soal demi soal tadi saya sudah jawab. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.